Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursinya jalan-jalan ini. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Utara 2 insyaallah beserta seluruh jajaran, juga ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Bekasi Utara 2 insyaallah, juga seluruh hadirin serta hadirat yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin dan rahmatnya lah hajat ini bisa terselenggara. Subhanallah, bahagia sekali saya rasanya. Apalagi untuk di Bekasi ini saya seolah-olah menjadi orang yang paling tua. Angkatan saya pertama dulu tahun 75 itu sudah nggak kelihatan semua. Dan mereka yang biasanya jadi pengurus itu setelah habis periode itu langsung berhenti, nggak aktif lagi. Biasanya seperti itu. Ya. Kemudian datang yang baru. Ya. Jadi saya ini merupakan jembatan dari yang lama sama yang baru. Ya, alhamdulillah, yang lama sudah meninggalkan kita. Yang baru-baru kita sangat berharap, dan inilah ya yang merupakan kader-kader pengganti-pengganti kami. Saya aktif pertama itu masih remaja, belum nikah, sekarang sudah punya cucu 10 orang. Masya Allah. Bahkan Aisyah daerah Kota Bekasi aja belum ada. Belum ada. Ya. Jadi kami masih menginduk ke Jakarta Timur waktu itu. Kalau Muhammadiyah sudah ada, tapi Aisyahnya belum ada. Maka berapa ya, tahun 80, berarti sudah 43 tahun ya, subhanallah ya. Alhamdulillah sudah ada 13 cabang Aisyah di Kota Bekasi ini. Dan berapa ranting nggak saya hitung ya Bu ya. Dan termasuk Harapan Jaya ini, Masya Allah, termasuk ranting baru yang cepat ya, perkembangannya cepat, sudah punya gedung ya, apalagi kegiatannya bersama dengan bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah, sehingga saling mensupport ya, cepat sekali berkembangnya ya. Dan ini merupakan impian kami, dan insya Allah kalau para pengurus tetap bersemangat ya, maka insya Allah. Kemarin Pak Mahfud MD ya di YouTube itu ya udah mau bersuara lantang banget. Indonesia ini punya 2 sayap, yaitu NU dan Muhammadiyah. Nah, Aisyah itu termasuk Muhammadiyah Bu ya. Jadi Muhammadiyah perempuan namanya Aisyah, tapi tetap disebut Muhammadiyah. Tanpa 2 sayap ini, maka Indonesia itu tidak bisa menjadi seperti ini. Ya. Nah, jadi keduanya adalah patriotisme nasionalis ya, di mana sangat mencintai tanah air, sangat mengharapkan ya, atau sangat menggantungkan pada rahmat Allah untuk mengembangkan Indonesia ini sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan harapannya yang tadinya menjadi ranting Harapan Jaya ya, segera terwujud menjadi cabang pimpinan cabang Aisyah Bekasi Utara 2 ya, amin, insya Allah ya. Apalagi saya juga kenal Pak Sodikin ini udah lama juga ya, waktu itu bersama-sama mengurus
apa ya, penataran tablik ya di Al Azhar, gedung Al Azhar sini ya. Dan beliau ya saya kenal itu orangnya juga aktif ya. Apalagi saya lihat di sini bapak-bapaknya banyak yang aktif ya, padahal ya sudah sepuh-sepuh ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti yang muda-muda akan muncul, karena memang yang tua-tua ini yang diharapkan tuh akan timbul yang muda-muda untuk meneruskan perjuangan, amal usaha ya, yang semuanya sudah dirintis ya. Dimana perintisan itu membutuhkan kerja keras tapi dengan keikhlasan yang penuh. Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, tadi baru diumumkan oleh Bu Tini ya, itu kita telah membangun panti asuhan putri ya, yang sekarang sudah ditempatin Bu, ya tinggal bayar utangnya aja ya. Ketika kami pindah dari tempat lama ke tempat baru itu saya ceritakan sedikit ya Bu ya, untuk mengenalkan sedikit perjuangan Muhammadiyah Aisyah nih. Kami sudah menempati rumah keluarga Ibu Zilmi selama hampir 6 tahun. Gratis ya, bahkan waktu saya jadi ketua panti asuhan pertama itu, makan juga ditanggung beliau, tempat tanggung beliau. Tapi setelah saya jadi ketua, alhamdulillah pengajian-pengajian yang saya himpun itu membantu, terutama membantu makannya anak-anak. Nah, kami pindah ya, pindah tempat karena sudah jadi. Apa kata yang punya rumah? Bu, saya nggak heran ya. Memang Muhammadiyah Aisyah itu di mana-mana itu selalu memikirkan amal usaha. Pakai ini aja Bu. Di mana mereka berada tidak hanya bicara saja, tapi mewujudkan bicaranya itu dengan amal usaha. Ya, jadi memang disinilah Bu-ibu, bapak-bapak ya, Muhammadiyah bisa terkenal itu karena amal usahanya. Berapa jumlah rumah sakit, berapa jumlah perguruan tinggi, SD, TPA, rumah sakit, balai pengobatan, apalagi gedung dakwah ya, seluruh Indonesia. Kenapa bisa secepat itu? Karena semua pengurusnya tidak ada yang digaji. Nih, nomor 1 nih. Semua pengurus di Muhammadiyah di Aisyah ini nggak ada yang digaji. Pernah dengar pimpinan pusat Muhammadiyah Bapak A.R. Fahrudin almarhum tuh 5 periode berturut-turut menjadi ketua. Rumahnya tetap sederhana, tetap jualan bensin ya, nggak ada peningkatan kekayaan sama sekali. Masya Allah. Nah, inilah yang membuat kenapa Muhammadiyah Aisyah ini begitu cepat majunya. Ya, karena pengurus-pengurus ini cuma berharap apa? Mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Di sini tidak ada gaji Bu ya. Kalau pengelola beda, seperti guru ya, karyawan rumah sakit karena dia tiap hari, nah itu ada ya. Karena kita menggunakan jasa beliau-beliau itu ya. Tapi kita pengurus-pengurus itu tidak ada sama sekali yang namanya dapat honor atau gaji, itu nggak ada. Ya, nah, itulah mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang berlipat ganda ya di tempat kita yang baru di sana. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya berharap semoga pimpinan Muhammadiyah calon Bekasi Utara 2 dan pimpinan Aisyah calon Bekasi Utara 2 bisa lebih erat, lebih keras bekerja sama untuk memajukan Islam dan menyebarkan ajaran Islam di muka bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya diundang ke sini untuk menyampaikan sebuah bahasan, yaitu mengenai pembinaan keluarga sakinah. Ya, sebetulnya saya mau fotokopi tapi belum ada yang buka tadi ya, karena masih pagi. Nanti kalau barangkali ibu-ibu ada yang ingin, minta saja sama Bu Tina atau Bu Yati ya, insya Allah. Kalau berbicara tentang keluarga sakinah, setiap orang pasti bercita-cita menginginkan punya keluarga yang bahagia,
tenang, penuh kasih sayang, tentrem, ayem, kertora, harjo, kata orang Jawa. Gitu ya Bu ya. Nah, ya. Cuma pada prakteknya, ya, benarkah kita ini sudah memiliki keluarga sakinah mawaddah warahmah? Ternyata belum. Ya, ini kan namanya membangun keluarga, namanya membangun itu diperlukan bahan yang berkualitas dan ilmu yang mumpuni, betul nggak, Ibu? Kalau bahan-bahannya tidak berkualitas, walaupun ilmunya ada, cepat hancur. Bahannya bagus, tapi nggak ada ilmunya, juga sama saja, ya. Karena itulah dibutuhkan sekali, ya, yang dinamakan bahan ini. Siapa yang dimaksud bahan untuk membangun keluarga sakinah? Yaitu keluarga, ya, suami, istri dan anak. Nah, kemudian ilmu ini bisa nuntut, bisa sambil jalan, ya, insya Allah. Dengan adanya pengajian-pengajian atau taklim-taklim yang diadakan Muhammadiyah dan Aisyah, kita senantiasa akan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu, akan memperbaiki cara berpikir, cara bertindak, dan seterusnya, ya, akan memajukan kita, ya, karena itu tempat kemuliaan yang sangat padat, ya, sebagaimana Rasulullah menyatakan, man salaka thoriqan yaltamis fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang senantiasa melangkahkan kaki untuk meningkatkan ilmunya, untuk mencari ilmu-ilmu, terutama ilmu untuk kebahagiaan di akhirat dan di dunia, gitu ya, pasti Allah akan mudahkan langkahnya nanti menuju jannah, menuju surga. Nah, itu yang kita harapkan. Karena ini di Aisyah di mana-mana selalu ada majelis tablik yang akan mengajak, menyampaikan, menyerukan apa-apa yang dikehendaki Allah dan apa-apa yang tidak disukai Allah. Karena dialah yang memiliki kehidupan di akhirat nanti. Dia yang memiliki surga yang kita harapkan selama ini. Nah, di sini saya menuliskan ringkasan gitu ya. Yang pertama ini isinya adalah tips-tips, ya, atau saran-saran dalam mengupayakan terwujudnya keluarga yang sakinah. Ya. Yang pertama, keluarga itu hendaknya dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Suami taat kepada Allah, istri taat kepada Allah. Nah, ini ya, ini merupakan modal dasar. Kalau tidak ada ketaatan pada Allah, maka sifatnya akan rentan, ya. Ada masalah sedikit cerai, ada masalah sedikit ngambek, masalah sedikit purik, ya, dan seterusnya. Tapi, ya, kalau bahan dasarnya ini bapak atau ibu, ya, suami atau istri adalah orang-orang yang sudah membekali dirinya dengan ketaatan kepada Allah, nah, insya Allah, ya, kesananya itu akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dinamakan ketaat kepada Allah ini dimulai dari menikah, ya. Di dalam pernikahan ini mengikuti ajaran Rasulullah, ya. Jadi di sana Rasulullah itu menyatakan an-nikahu min sunnati. Kalau dalam selain kita ya tidak begitu ditekankan sekali, ya. Jadi suka-sukalah mau kumpul kebo atau mau ini, ya, suka-suka. Tapi dalam Islam itu Rasulullah menegaskan sekali. An-nikahu min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah ajaranku. Siapa yang tidak suka dengan ajaranku, dia tidak termasuk golonganku. Nah, ini yang pertama. Jadi pernikahan itu adalah termasuk perintah Allah, ya, tertera di dalam aturan-aturan agama Islam. Maka sifatnya syari atau sakral. Karena dalam pernikahan itu selalu melibatkan nama Allah, ya. Nah, ini nanti menyangkut pada yang kedua itu, ya. Jadi melaksanakan pergaulan suami istri dengan baik atau ma'ruf, di mana suami dan istri itu menyadari sepenuhnya, ya, suami menyadari bahwa istri adalah amanat Allah, di mana dia harus bertanggung jawab, ya. Kebaikan istri ini bagaimana suami nanti ditanya oleh Allah, ya, tanggung jawab itu akan
tuntut di akhirat nanti. Iya. Demikian juga seorang istri juga menyadari bahwa suami adalah dirinya atau istri itu ya adalah amanat Allah yang dititipkan kepada suami. Karena itu kalau dia menyalahi ya aturan-aturan suami yang diatur oleh agama Islam, dia juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Nah, kemudian menikah ini dalam ajaran Islam punya tujuan. Yang pertama, mendapatkan ketenangan dan cinta kasih. Sebagaimana Allah telah menciptakan rasa cinta dan kasih sayang, menciptakan semua makhluknya adalah berpasang-pasangan. Itu supaya mendapatkan ketenangan hidup. Nah, Ibu nanti kalau mau fotokopi ada saya tuliskan di sini ya. Itu dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ini terkenal sekali Bu ya, setiap ada pernikahan mesti disebut ini. Bunyinya apa tuh? Saya tulis enggak ya? Enggak ditulis ya? Oh iya. Tapi orang-orang apa ya? Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Yaitu telah menjadikan dari diri kalian itu pasangan-pasangan hidup. Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasa tenang dan tentram hidup di dalam rumah tangganya itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan menjadikan di antara kalian berdua itu cinta dan kasih sayang. Ada kerinduan, ya, ada perasaan cinta, ada kasih sayang, saling mengingat, saling berkorban, saling memperhatikan, Masya Allah. Ini bisa dibeli di toko nggak Bu? Masya Allah. Rasa cinta dan kasih sayang itu pemberian dari Allah, merupakan karunia yang sangat agung. Ini yang membuat suami dan istri menjadi saling merindukan dan saling ingin membahagiakan. Demikian juga orang tua kepada anak-anaknya dan sebaliknya anak kepada orang tua. Nah, itu. Ya. Kemudian tujuannya lagi akan memenuhi tuntutan biologis, ya, secara halal. Ini untuk BCA. Setiap manusia, ya, diberikan apa yang namanya nafsu biologis yang menuntut untuk dipenuhi. Nah, ya. Jadi perkawinan itu adalah fitrah, kebutuhan kita semua. Cuma di dalam Islam ada aturan harus menikah dulu, gitu kan ya. Sebelum menikah hukumnya haram. Nah, itu ya, karena di sini memenuhi tuntutan biologis secara halal, aman, ya Pak? Sudah aman, halal, menyenangkan, direstui semuanya. Nah, itu ya. Kemudian tujuan lain adalah meneruskan dan memelihara keturunan. Kalau tidak melalui pernikahan, bagaimana memiliki keturunan yang soleh dan solehah? Ketemu juga jarang. Diketahui orang juga malu. Betul nggak Bu? Masya Allah. Ya. Dan kemudian Rasulullah sudah menambahkan, orang yang sudah berani menikah berarti sudah melaksanakan setengah dari agamanya. Masya Allah. Karena apa? Di sana ada saling membantu, saling menunjang, saling memikirkan, ya. Masya Allah dalam rumah tangga itu ya. Maka setengahnya lagi tinggal tawakal kepada Allah. Nah itu. Jadi itulah fondasi atau dasar pembentukan keluarga sakinah dimulai dari membangun rumah tangga. Kemudian yang kedua, setelah suami istri ini membentuk rumah tangga, diperlukan pelaksanaan pergaulan suami istri ya dengan baik atau secara ma'ruf. Nah, di sini diperlukan harmonisasi. Ya. Apa saja ini yang dilakukan? Ya. Ini. Ya. Jadi menyadari bahwa suami atau istri ini harus betul-betul sadar bahwa pasangannya itu adalah amanat dari Allah. Ya. Harus dipergauli sesuai dengan aturan Allah begitu. Ya, ini kesadaran yang pertama. Kemudian kesadaran yang kedua, ya, jika ada masalah-masalah timbul, ini selalu berkaitan dengan keluarga yang berkaitan seperti itu, bukan masalah pribadi, ya, itu harus mengutamakan musyawarah.
Bu Ibu yang di belakang dengar suara saya, Bu? Alhamdulillah. Ini Bunda agak. Ya. Kemudian yang ketiga, bagi pasangan-pasangan yang sudah lama berjalan, ya. Kalau yang awal-awal saya nggak bicarakan, ya. Ini yang sudah lama berjalan ini biasanya lupa merawat diri, merawat cinta kasih, merawat kemesraan, ya. Padahal guru cinta kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, beliau adalah guru cinta yang sejati. Bagaimana beliau dengan beberapa orang istri hidup harmonis, rukun, ya. Nah, tapi yang namanya harmonis itu bukan berarti tidak ada masalah. Masalah selalu timbul. Karena masalah-masalah yang diberikan Allah dalam kehidupan kita itu merupakan cara dari Allah untuk mendewasakan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Jadi masalah-masalah yang ditemui dalam keluarga itu bukan karena Allah nggak suka sama kita atau nggak mengakui kita ini sudah Islam atau beriman, bukan. Ya. Tapi Allah selalu memberikan masalah agar kita biasa menghadapinya, kemudian kita menjadi terbiasa dan dewasa, ya, dalam kehidupan ini. Sehingga kalau sudah seperti saya udah hampir 72 tahun begini nih, datang anak cucu minta saran, minta nasihat atau mengadu sesuatu, kita bisa menceritakan pengalaman kita masing-masing. Betul nggak? Ya, karena kita sudah yang namanya banyak makan asam garam namanya, ya. Nah, sehingga kalau anak-anak kita datang, cucu kita datang mengadukan masalah, nah, kita dengan tenang bisa memberikan solusi-solusi yang insya Allah meringankan beban mereka. Nah, itu, ya. Jadi apa yang kita laksanakan, janganlah kita berpikir, ya, bahwa kita sudah tua lah, nggak perlu dandan, nggak perlu yang namanya bersih-bersih, pakai baju selalu rapi, nggak perlu itulah. Bahkan saya pernah baca cerita, Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah, ingin bersilaturahmi ke rumah Abu Darda. Ya, salah seorang sahabat Rasulullah juga namanya Abu Darda. Di luar rumah ketemu dengan istri Abu Darda sedang nyapu. Lalu dia melihat, ya, bagaimana istri Abu Darda ini pakai baju kumel, daster yang sudah lama, enggak sisiran, enggak, masya Allah penampilannya bukan main deh, ya. Sehingga Salman Al-Farisi ini bertanya, wahai Umi Darda, kenapa Anda berpenampilan begini? Apa kata istrinya Abu Darda? Ya, Abu Darda sudah tidak berminat pada dunia. Biar saya dandan kayak bidadari juga, dilirik pun tidak. Tuh, ya, Masya Allah. Ya. Gimana ibu-ibu kalau misalnya ibu-ibu menjadi seperti itu? Ya. Maka kemudian Salman di situ ketemu sama suaminya, ya. Saya berniat ingin menginap di sini. Nah, ayo silahkan. Aduh, senang sekali saya kalau Salman Al-Farisi mau menginap. Hari pertama ibu-ibu ketika menginap itu Umi Darda menghidangkan makanan. Kata Salman, ayo dong kamu juga makan. Oh enggak, aku puasa. Puasa hari apa nih? Pokoknya aku puasa tiap hari. Nah, kalau gitu aku nggak akan makan. Kalau kamu nggak makan, saya nggak akan makan. Akhirnya terpaksa apa, Bu? Terpaksa Abu Darda nih makan, gitu, ya. Nah, sudah malamnya, ya, sudah bicara sebentar. Silakan Anda tidur, istirahat. Saya mau ibadah dulu. Ngaji lama, sudah itu sholat lama. Tanya. Saya biasa begini ngaji ya sampai berapa juz gitu, ya. Kemudian malam gitu juga masih sholat berapa rakaat itu semaunya tuh, ya, Masya Allah. Akhirnya Salman bilang begini, aku nggak akan tidur kalau kamu nggak tidur. Nanti ya. Kamu juga harus istirahat juga. Akhirnya terpaksa ibu, ya, terpaksa dia menemani. Akhirnya tidurlah mereka. Ya. Kemudian ada hal-hal yang seperti itu, ya. Akhirnya Salman Al-Farisi bilang, wahai Abu Darda, kamu jangan mengisi hidupnya seperti ini, kamu tuh belum tua. Ya, Allah sendiri bilang di dalam surat Al-Hadid ayat 21. Surat apa? Ya, enggak salah, ya. Beliau itu berfirman, ya,
carilah kenikmatan akhirat, gitu ya, melalui apa-apa yang diberikan Allah padamu di dunia, gitu. Istrimu punya hak, anakmu punya hak, tetanggamu punya hak, ya. Jangan kamu sia-siakan. Kamu masih di dunia, nikmatilah nikmat dunia, asal jangan melupakan kenikmatan di akhirat. Jangan seperti ini. Kamu masih di dunia seperti sudah nggak menginjak dunia lagi. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kamu juga harus berdandan bersih supaya istrimu senang. Istrimu juga dengan senang hati akan melakukan menghias diri dengan untuk menyenangkan engkau. Kamu perlu bercanda dengan anak-anak, ya. Kemudian kalau suami yang pulang kerja udah capek, ya, dia harus berpikir bahwa istri yang sudah menunggu di rumah, ya, sudah menunggu di rumah dari pagi, ya. Masa begitu datang masih bawa fotokopian, masih ngetik lagi di kamar, masya Allah, ya. Kasihan mereka. Mereka punya hak untuk kamu senangkan, kamu gembirakan, kamu gairahkan. Kamu juga berhak. Nah, kerja nanti di tempat kerja, ibadah ada waktunya. Jangan semua waktu dipakai untuk ibadah. Nah ini nih. Jadi di sini ini perlu sekali perhatian antara bapak dan ibu untuk merawat kasih sayang, merawat kemesraan, merawat diri, kebugaran. Ini perlu sekali supaya rumah tangga ini selalu gembira dan selalu hidup. Ya, nah, ini adalah contoh dari Rasulullah sendiri. Di mana Rasulullah itu kalau minum dengan Aisyah, ini mau lepas melulu ini Bu. Jadi malah mengganggu nih. Pakai ini boleh ya? Iya, silakan. Iya. Baik. Mati. Kalau beliau sedang minum dengan Aisyah, Aisyah minum dulu. Ya. Setelah Aisyah minum, udah jangan semua, sisakan buat aku. Diterima, diputer. Beliau tuh minumnya di bekas bibir Rasulullah, bekas bibir Aisyah. Oh di situ itu kan bekas aku, justru itu yang bikin nikmat kata Rasulullah ya. Waktu itu Rasulullah tuh nikah dengan Aisyah itu usianya udah 53 loh Bu. Ya. Tapi kemesraannya itu masih ya tampak. Apalagi Aisyah ini masih muda ya. Pas waktu itu ada orang-orang Habasyah latihan pedang-pedangan di masjid. Terus suara apa sih ya Rasulullah? Orang Habasyah sedang latihan pedang-pedangan. Aku ingin lihat boleh? Boleh. Sini ya Aisyah, sini. Ya, lihatlah. Kata Aisyah apa Bu? Aku lalu menempelkan daguku di pundak Rasulullah dan pipiku yang sebelah menempel pada pipi Rasulullah. Ya, jadi itu menampakkan apa tuh Bu? Mesraan ya. Nah, itu. Jadi Rasulullah mendiamkan, tidak apa-apa. Nikmati itu bagus kan permainannya ya. Nah, jadi kadang-kadang juga pagi jalan bersama ya. Nah, sayang saya tidak menikmatinya juga Bu ya, karena suami saya sudah meninggalkan saya 30 tahun yang lalu. Jadi saya menjadi ibu, merangkap jadi bapak, merangkap jadi pembantu juga karena saya nggak punya pembantu, anak 5, bayangkan tuh betapa repotnya ya Bu ya. Nah itu seperti itu. Nah, seandainya saya mengalami sampai tua masih ada pendamping atau suami misalnya itu ya, itu saya insya Allah akan meniru bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya dan istrinya memperlakukan Rasulullah. Ya, nah itu. Kemudian apa yang terjadi lagi? Ya, nah di sini tadi ya lanjutan dari merawat cinta kasih itu termasuk menjaga kebersihan diri, baik pakaian, badan maupun tempat. Kita harus waspada tempat-tempat yang tersembunyi yang mengeluarkan bau, ya itu jangan sampai. Ya, saya ingat waktu nikah pertama dulu orang tua saya masih orang kuno ya, nggak ngerti dalil-dalil ayat dan hadis gitu ya. Pesannya cuma begini, Nduk, eling ya, jaga irung meripat kuping bojomu. Apa itu? Jaga mata atau penglihatan, hidung dan pendengaran suamimu. Jangan sampai dia mencium hal-hal yang tidak sedap. Jangan sampai telinganya baru datang kerja udah kamu adukan hal-hal yang macam-macam. Ini biasanya perempuan kan gitu Bu ya. Tapi bukan perempuan sini Bu. Kalau di sini kelihatannya soleh-soleh semua, insya Allah ya. Insya Allah. Ya, nah gitu. Begitu juga penglihatannya.
Bu, zaman sekarang kenapa banyak kawin cerai, Bu? Banyak sekali. Pertama, agamanya ya tidak begitu dipedulikan ya. Yang kedua itu sekarang kan karena gara-gara HP ya, Bu ya. Suami datang itu masakan belum selesai, rumah masih berantakan, udah main HP aja. Kadang-kadang anak berantem juga keasikan main HP. Suami tidak dipedulikan, sehingga suami mencari tempat yang nyaman di tempat lain ya, Bu ya. Masya Allah. Nah, ini itu nasihat ibu saya itu sederhana sekali, tapi ingat sampai sekarang. Jaganan kuping, ya, hidung dan penglihatan suamimu. Jangan sampai kalau pulang itu rumah tangga berantakan, kamu sudah main HP, ya Bu ya. Nah, kemudian ngobrol, apalagi Bu yang paling salah nih Bu ya. Bukannya sudah siap suami datang sudah rapi, sudah seger baunya, masih pakai masker, Masya Allah. Jadi suami berpikir ini saya kawin sama topeng kali ini ya. Masya Allah, ini udah salah kaprah nih Bu ya. Jadi mau keluar dandan rapi, suami datang masih pakai masker. Masya Allah, ini benar-benar salah kaprah. Ya, itu namanya termasuk usaha apa? Merawat kasih sayang, Bu ya. Nah, kemudian juga menjaga gairah. Ya. Kalau zaman dulu orang-orang kuno gitu ya, itu banyak kan ya berpikirnya tuh kalau perempuan itu hendaknya punya malu, nggak boleh mendahului gitu Bu ya. Tapi justru zaman sekarang tuh dibalik Bu, ya. Justru perempuan itu harus berinisiatif, harus aktif ya. Nah, di samping dirinya juga menjadi orang yang dirindukan karena selalu menyambut dengan senyum ya. Kemudian rumah bersih, apa-apa rapi ya. Juga tindakannya itu tidak senantiasa menunggu, tapi berinisiatif dulu. Ini adalah contoh-contoh karena Rasul itu guru cinta, guru kesetiaan, guru keharmonisan, Masya Allah. Tidak ada contoh seperti beliau. Ya, cocok sekali firman Allah yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang sangat baik. Tapi nggak semua buat orang loh Bu. Nggak semua orang membuat teladan Rasulullah. Ya, siapa yang mau meniru Rasulullah? Liman kana yarjullah. Hanya untuk orang-orang yang mengharapkan ridho Allah saja. Dan orang selalu ingat akan kebahagiaan di akhirat. Dia mau menempuh itu semua. Kalau orang-orang yang nggak kenal akhirat, oh udah semau sendiri Bu. Ya, saya dengar ini loh Bu. Penyanyi Syahrini, ibu-ibu mesti denger ya. Nikahnya di masjid di Jepang mewah, di sini nikahnya mewah, ya, rumah tangganya mewah. Berapa bulan cerai Bu? Masya Allah, ya, nggak sampai terbilang tahun ya, cerai Bu. Ya Allah tuh berapa miliar itu biaya dikeluarkan hanya untuk nikah saja. Udah di Jepang, di Jakarta, di rumah sendiri, Masya Allah. Ya. Ini karena tidak berdasarkan ketaatan kepada Allah, Ibu ya, maka akan menjadi rentan seperti itu. Nah, ya. Jadi itulah tadi ya. Usaha yang kedua adalah melaksanakan pergaulan sehari-hari antara suami dengan istri ya, dengan ma'ruf, dengan baik, mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, jadi sebetulnya untuk upaya membangun keluarga sakinah itu diperlukan 3 hal aja Bu. Yang pertama tadi berada di atas ketaatan pada Allah. Yang kedua menjaga pergaulan suami istri, ya, menjaga cinta kasih rumah tangga dengan baik. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, sebenarnya nggak banyak syaratnya, yaitu masing-masing menjalani tugas pokoknya dengan ikhlas. Nah ini ya, suami punya tugas pokok dengan ikhlas ya, istri juga demikian. Nah itu nanti Ibu bisa lihat di surat An-Nisa ayat 34 ya, itu Allah sudah memberikan petunjuk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Kemudian apa Bu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Ya. Kemudian wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu
qanitatun hafidhatun bima hafidhah lil ghaibi ya, bima hafidhallah. Nah, ini yang saya utamakan adalah dan istri-istri yang soleh atau perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka-mereka yang qanitat. Apa itu? Taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ya. Dalam hadis lain juga istri yang soleh itu yang pertama menyenangkan kalau dipandang, gitu ya. Taat kalau diperintah dan menjaga diri kalau ditinggal. Ini ya. Bukannya saya sering membaca itu di YouTube itu Pak ya. Jadi suaminya berangkat, istrinya udah calling-callingan sama temennya ya. Nah ternyata lama-lama kecium juga itu ya. Nah, penyelingkuhan itu kecium, suaminya pura-pura berangkat, ternyata nggak berangkat, cuma ngumpet di belakang pintu ya. Ternyata benar apa yang diduga. Ya udah langsung perang. Itu yang terjadi ya. Masya Allah. Masing-masingnya tidak bisa menjaga diri. Jadi istri yang soleh salah satu tanda-tandanya menyenangkan bila dipandang, ya, ya udah bersih, udah rapi, ya, walaupun nggak dandan menor ya Bu ya, ya dandan ala kadarnya, penting tuh kelihatan rapi, enak dipandang. Kemudian apa? Nurut kalau diperintah selama bukan perintah maksiat, nah gitu ya. Dan yang ketiga kalau ditinggal menjaga harta, menjaga keluarga dan menjaga kehormatan diri. Itu kalau ditinggal itu ciri-ciri istri yang soleh ya, Masya Allah. Jadi di sini ada tambahannya itu bima hafidhallah, sebagaimana Allah telah menjaga dia lewat suaminya. Memang biasanya sih ya, memang kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tuh ya, ada rasa-rasa bosan juga ya. Nah, betul nggak? Kepengen cari yang lain gitu ya. Kepengen variasi gitu ya. Tetapi ya kalau salah satu diambil oleh Allah itu baru terasa sekali, ya Allah gini ya rasanya ya nggak punya suami, Masya Allah, baru terasa ya. Ya biasanya ya ada yang apa ya, ya namanya juga punya suami lah, Ibu bisa jelasin sendiri lah, nggak usah saya ceritakan ya Bu ya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Ada yang di apa pengen manja, ada yang pengen dibeliin ini, beliin itu, ditemenin dan sebagainya. Sekarang nggak ada. Di situ baru terbayang. Atau nggak usah nunggu meninggal deh, nggak usah nunggu meninggal deh. Kalau suami tidur coba Ibu pandangin deh. Ya. Lihat dari bawah sampai ke atas, ya Allah. Dari pagi dia udah ketenggeluan kata orang Jawa ya Bu ya. Bapak-bapak tahu ya Pak, ketenggeluan itu apa Pak? Ya, nah, kecuali yang udah pensiun mah ya Pak ya. Ya selama kerja itu sampai sore dengan, saya jadi ingat ini Bu ya, ingat ada kisah lama sekali zaman Rasulullah ini ya. Ada kisah seorang perempuan namanya Muti'ah. Ada yang pernah dengar Bu? Berapa orang yang pernah dengar Bu? Cuma Ibu aja ya. Biasanya yang sepuh-sepuh, yang udah agak tua yang denger ya. Ini adik-adik yang masih muda pernah dengar belum? Kisah Muti'ah ini ya. Suatu hari Rasulullah itu menyuruh Fatimah putrinya, kan udah punya anak 2 ya, Hasan sama Husain ya. Nyuruh putrinya itu, Fatimah, kamu sana silaturahmi ke rumah Muti'ah. Dia itu salah seorang ahli surga. Kamu harus tahu, dia sendiri nggak tahu kalau dia itu salah seorang yang dicalonkan menjadi ahli surga. Tapi Rasulullah mendapatkan petunjuk ya Bu ya. Nah, kemudian gimana ayah? Sana. Rumahnya kayak apa? Ya kamu sana, ke sana, nanti ketemu. Rumahnya sangat sederhana. Kamu mainlah ke sana. Nah, Fatimah pergi ke sana Bu, ajak anaknya Hasan dan Husain ya di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fatimah, putri Rasulullah. Bolehkah saya bersilaturahmi main ngobrol dengan ibu gitu ya? Boleh sih, aku senang. Tapi kamu kan bawa anak laki-laki, aku belum minta izin sama suamiku. Datanglah ke sini lain kali, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ada izin dari suamiku, kamu boleh sini kita ngobrol, gitu ya. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Iya, pulang dulu. Gara-gara apa Bu? Nggak ada izin dari suami karena menerima lain jenis.
Walaupun masih kecil padahal ya Bu ya. Nah, masih 10 tahun. Tapi Fatimah menerima aja, pulang. Dan satu saat datang lagi. Bawa satu, tadinya kan dua ya. Dia pikir kalau satu nggak apa-apa kali ya. Ya, ternyata, wahai Fatimah, datanglah lain kali. Jadi pulang sana nggak begitu Bu ya. Datanglah lain kali. Aku belum minta izin kalau kamu juga masih bawa walaupun satu gitu ya. Nah, kemudian, oh baiklah kalau begitu. Fatimah juga legowo aja Bu ya, bawa pulang. Satu saat dia datang sendiri. Diajaklah masuk ke dalam rumah. Rumahnya sangat sederhana. Ya, kemudian si Muti Ayu menceritakan suamiku itu seorang buruh kebun kurma, bukan pemilik Bu, bukan owner ya, buruh. Berangkat dari pagi dia buangin yang kotor-kotor, nyiram, kemudian dia pokoknya ngatur lah sampai sore. Jadi kalau pulang itu udah letih gitu ya, udah sisa tenaga aja gitu ya. Kemudian siapa Fatimah ngelihat kiri kanan, rumahmu sangat bersih wahai Mutiah gitu ya, bersih rumahnya, nggak ada barang-barang berharga, nggak ada, tapi rapih, teratur, bersih. Terus dia lihat, oh kamu udah menyiapkan makanan Mutiah, tapi ini apa gitu ya. Jadi Fatimah tuh melihat 3 benda yang tidak biasa dia lihat Bu, gitu ya. Sini makanan ya, sini ada kipas, di sini ada cambuk, ya, di sini ada lap. Ini barang-barang untuk apa? Wahai Fatimah, suamiku tuh bekerja keras dari pagi. Tentunya dia itu sangat lelah, keringatnya banyak, maka aku lap dulu. Kata anak saya, kurang kerjaan amat. Ya inilah Mutiah, kamu bilang begitu, tapi ini aku ceritakan ini ya. Betapa perhatian seorang istri kepada suami. Ya. Pikirannya kalau suami pulang tuh udah enak deh, aku sekarang ada yang bantuin. Dia pulang itu dengan habis tenaga, udah capek, udah letih. Jadi aku lap keringatnya sambil aku kipas supaya cepat sambil istirahat gitu ya. Nah, kemudian terus itu cambuk buat apa gitu kan? Ya kalau dia sudah makan gitu ya. Kalau makanannya kurang enak, aku siap dicambuk. Masya Allah. Di Indonesia ada nggak ya manusia kayak gini ya? Masya Allah Bu ya. Oh begitu. Nah setelah ngobrol-ngobrol gitu ya, akhirnya Fatimah pulang gitu ya. Apa yang terasa dalam hati itu? Masya Allah, iya ya, pantesan ayah bicara gitu ya, bahwa Mutiah itu adalah seorang ahli surga. Ya Allah, begitu hidup sederhana tapi menjaga keharmonisan, kebersihan, perhatian begitu rupa. Insya Allah aku akan menirunya. Dan memang Fatimah ini juga ya Bu ya, justru termasuk 4 tokoh pemimpin perempuan di surga. Yang pertama adalah siapa Bu? Asiyah binti Mujahim, istri Raja Fir'aun, yang dibunuh suaminya gara-gara beriman ya kepada Nabi Musa. Yang kedua Fatimah, putri Rasulullah. Nah itu ya. Terus yang ketiga siapa? Siapa Bu? Khadijah ya, istri pertama Rasulullah, seorang konglomerat, seorang hartawan, tapi semua hartanya diberikan pada Rasul untuk mensiarkan agama Islam, untuk pembiayaan dakwah Islam. Ya, meninggal nggak punya apa-apa. Ya, beliaulah satu-satunya istri ya di antara sekian banyak istri yang selalu dirindukan Rasul dan selalu diingat. Ya, sampai-sampai istrinya paling muda namanya Aisyah tuh cemburu. Karena kalau pas motong kambing, Aisyah jangan lupa keluarga Khadijah dikirimin. Marah nih Aisyah, cemburunya keluar ya Bu ya. Kamu tuh orang udah tua, udah lama meninggal juga masih aja sebut-sebut. Allah kan sudah mengganti dengan aku yang lebih muda, lebih cantik. Masya Allah Bu ya. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, sampai mati tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan kedudukan Khadijah. Pertama, ketika semua orang tidak beriman kepada aku, dialah yang pertama-tama beriman kepada aku. Yang kedua, dia sudah mencurahkan seluruh hartanya, kehidupannya hanya untuk menggembirakan aku dan membuat aku semangat berdakwah. Dan ketiga,
Dialah satu-satunya istri yang memberikan keturunan sampai 6 orang padaku. Lain istri yang lain nggak ada, Bu. Ya, ada juga meninggal. Satu-satunya yang memberikan keturunan. 3 macam kehormatan ini yang membuat aku tidak bisa melupakan dia. Masya Allah. Nah itu, jadi Khadijah itu menghabiskan harta, umur untuk Rasulullah, Ibu ya. Dia satu-satunya yang beriman sebelum orang-orang beriman. Dan yang ketiga yang memberikan keturunan. Aku jadi ngelantur kemana-mana ya. Ibu, capek nggak dengarnya? Nggak capek? Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah kemudian ya, yang namanya tugas pokok suami juga adalah menjaga atau memberikan perlindungan keluarga dari bahaya. Nggak usah dikomentarin, wajib. Ya. Yang keempat, menjadi pemimpin keluarga termasuk pemimpin ibadah. Ya, termasuk pemimpin ibadah. Ada seorang suami gitu ya, dia rumah mertuanya kan suruh jadi imam juga Ibu ya, kalau di rumah ya. Nah, udah itu dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir itu dia baca setelah Al-Fatihah itu Qul huwallahu aja, cuma satu-satunya ayat yang dia hafal ya. Nah, sehingga mertuanya bilang, "Nak, nanti lagi rakaat yang kedua ya, jangan Qul huwallahu lagi deh, yang lain dong," gitu ya. Nah, kan banyak ayat-ayat yang pendek-pendek juga gitu. Berlangsung beneran Bu, dari rakaat kedua berhenti lama. Dipikir oleh mertuanya itu ini lagi milih ayat kali. Saking kelihatan kurangnya agamanya Bu ya. Tiba-tiba apa Bu? Dia menoleh ke belakang, "Mah, boleh nggak Qul huwallahu lagi?" Ketahuan banget ya kalau yang noleh sholat kan nggak boleh bicara, apalagi noleh ya. Mana yang dibicarakan apa? Boleh nggak baca Qul huwallahu lagi? Kan nggak ada pilihan. Masya Allah. Nah, ini Bu ya. Masalah ilmu memang kita banyak yang kurang, tapi bisa ditambah. Setiap taklim kita tambah ilmu, setiap taklim tambah ilmu ya. Karena ilmu itu membuka wawasan ya, memengaruhi daya pikir, lalu mempengaruhi tindakan dan seterusnya. Itulah karena itulah Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Surat Al-Mujadilah tuh ayat 11 ya Bu ya. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi di atas beberapa derajat dibandingkan orang yang tidak berilmu meskipun dia beriman. Ya, apalagi tidak beriman dan tidak berilmu, seperti apa rendahnya, ya Bu ya? Masya Allah, ya. Nah itu. Nah, kemudian tugas pokok suami, ya masih ada satu lagi, bersikap sabar atas kekurangan istri. Nah, jadi ingat cerita lagi. Saya ini banyak senang baca cerita Bu ya. Jadi ingat cerita Umar bin Khattab. Suatu hari ada seorang sahabat datang mau menghadap ke rumah sahabatnya tuh Umar bin Khattab yang sudah jadi khalifah waktu itu. Pengen apa datangnya tuh? Pengen mengadukan bahwa istrinya itu ngomel melulu Bu. Nah, orang istri kalau ngomel keluar masuk kamar masih ngomel juga, mau makan juga habis makan diterusin ngomelnya, waktu sholat juga habis sholat ngomelnya diterusin sampai embet banget Bu ya. Saya mau cerita sama teman saya. Tapi apa yang terjadi Bu? Di dekat rumahnya dia berhenti. Saya ini mau ngadu istri saya suka ngomel. Si Umar juga sedang diomeli sama istrinya. Jadi apa yang saya adukan? Gitu Bu ya. Akhirnya udahlah pulang aja lah. Gitu Bu ya. Itu dia ada berbalik. Dipanggil sama Umar. "Hei sini. Kamu kesini pasti ada masalah kan? Sini masuk. Iya sih saya tadi mau ngadu. Istri saya tuh ngomel. Tapi aku dengar juga istrimu juga lagi ngomel." Jadi apa gunanya kan gitu ya. Akhirnya saya berniat pulang aja. Duduklah. Dengerin. Aku sengaja diem aja. Biar aja ntar juga berhenti sendiri. Tapi kalau udah capek dia berhenti kok gitu ya. Gak akan terus gitu ya. Selama dia belum capek, ya biarin aja, dengerin aja. Ya. Kok gitu sih? Aku rasanya udah pengen ngamuk juga gitu ya.
Ya pikir aja, istriku juga mungkin capek dia ngurus anak-anakku, kan kamu sendiri. Kita megang anak sejam aja nggak tahan. Nah, dia seharian megang anak, ngurus rumah tangga, nyuci pakaianku, menyiapkan makananku. Masa cuma diomelin aja? Apa? Kita ngamuk juga. Ntar surga kita hilang dong gara-gara itu. Nah ya, Masya Allah ini bisa ditiru nih bapak-bapak ibu-ibu. Ya, istri banyak kekurangan, tapi suami yang sabar akan bawa istri dan keluarganya ke surga, Masya Allah. Ini Umar bin Khattab, itu seorang khalifah gitu ya, pembesar gitu ya, paling tertinggi. Kenapa kok nggak marah sama istrimu? Iya pembesar kan di pemerintahan, tapi dia keluarga, ya aku ini tetap aja ya menjadi anggota keluarga yang harus ini juga ya, mengetahui juga kekurangan dan sabar atas kekurangan istri. Ibu suaminya begitu nggak? Insya Allah iya. Ya. Nah ya, mari kita lanjut. Sekarang bagaimana tugas pokok seorang istri? Jadi kalau suami sudah melaksanakan semua tugas pokoknya, istri melaksanakan tugas pokoknya, bergaulan dengan harmonis, dengan saling mengerti ya Bu ya, terbentuklah itu keluarga sakinah ya. Jadi tugas pokok seorang istri yang pertama, membuat suami nyaman dengan perbuatan, sikap dan ucapan. Ya, hati-hati ngomong dengan suami. Kalau nggak betah, nanti dia cari tempat yang betah yang lain ya Bu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi gimana caranya semuanya supaya suaminya pulang merasa nyaman, seneng, tentrem ya Bu ya. Masya Allah. Itu. Sikapnya juga, ya. Emang harus gimana sih Bu sikap? Ya biasa aja lah. Tapi yang namanya hal yang sangat murah nggak usah beli itu jangan tinggalkan apa? Senyumlah sedikit. Sedikit tapi sama Bu, kiri kanan ya. Jangan sebelah doang gini. Ya. Oh itu bikin orang merasa dihina itu Bu ya. Jadi kalau senyum cuma sebelah, yang sebelah nggak ikut senyum, itu justru merasa orang yang disenyumin itu merasa dihina. Bu ya. Walaupun senyum sedikit ya. Tapi sama kiri kanan. Udah pulang ya Bang, ya Allah capek Bang ya. Ini udah saya bikinin kopi nih Bang nih. Wah ya. Masya Allah itu suami yang capek Bu ya. Hilang itu capeknya Bu. Bener gak Bu? Ya. Insya Allah. Bener gak Bapak? Ya baik. Yang kedua. Berusaha menjadi istri yang taat kepada Allah dan pada suami. Gak hanya ke suami aja. Tapi ogah-ogahan sholat. Kalau lagi menstruasi, males mandi, entar-entaran sholatnya. Jangan begitu. Ya, qanitat, taat kepada Allah, tapi taat juga kepada suami selama suami tidak menyuruh maksiat. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak menolak ajakan suami, ya, meskipun di atas kendaraan. Itu ada hadisnya Bu, ya, ada hadisnya. Ini menggambarkan ya betapa pentingnya ya mengabulkan keinginan suami ya, terutama dalam masalah seksual Ibu ya, karena kalau bagi perempuan itu tidak masalah ya, saya puluhan tahun nggak melakukan jima juga nggak masalah, tapi kalau bagi laki-laki itu masalah banget Bu, bisa sampai ke otak itu ya, bisa tegang sampai ke otak itu ya. Nah itu karena itulah Rasulullah menyarankan ya, apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang lalu istrinya menolak sehingga suaminya marah, maka malaikat mengutukinya sampai pagi sampai si suami hilang marahnya. Tuh sampai begitu Bu. Ya. Ini menyangkut kesehatan dan kestabilan suami masalahnya. Kalau perempuan nggak masalah Bu. Ya. Nah, pernah juga saya tawarin mau nikah lagi, ntar anakku gimana 5 orang ngurusi anak, suami merasa disepelein, ngurusin suami, anak pada ngenes ya. Nah, akhirnya biasanya apa? Berat ke anak ya Bu ya. Udah 5 anaknya masuk tawarin nikah lagi ya. Masya Allah. Nah itu. Jadi tidak menolak ajakan suami meskipun di atas kendaraan. Apalagi bukan di atas kendaraan, di rumah yang nyaman ya Bu ya. Nah, itu. Di atas kendaraan pun tidak boleh menolak. Kemudian seorang istri bertanggung jawab atas harta, anak, dan kehormatan diri ketika suami meninggalkan rumah. Nih, ya. Menjaga harta, nggak boleh memberikan apa-apa yang dibeli oleh suami ya. Tanpa izin beliau, nggak boleh. Meskipun itu sederhana, jangan dulu mah aku masih sayang itu. Ya udah. Yang kamu udah bosan-bosan mana biar nggak penuh banget nih rumah kita nih. Nah,
Itu baru boleh ya Bu ya. Jadi barang atau harta, anak, dan kehormatan diri, termasuk tidak boleh menerima suami lain jenis, apalagi kalau apa tuh, laki-laki itu tidak disukai oleh suami, itu sangat dilarang. Jadi harus minta izin dulu. Kalau misalnya terpaksa nggak bisa minta izin, gimana? Cari temen, ya, jangan ditemui sendiri, ya, tarik tetangganya atau adiknya atau kakaknya, ini ada tamu nih, temenin aku dong. Itu apa? Menjaga apa Bu? Menjaga fitnah, ya. Begitulah Islam mengatur, ya, sampai seperti itu. Nah, kemudian juga dilarang atau tidak pergi keluar tanpa izin suami. Ya, kalau pas suami tidak di rumah, gimana? Ya telepon dulu. Kalau aku mau kemana ya, harus ada izin suami. Pada zaman Rasulullah juga ada dulu, ada sepasang pengantin baru, ya, baru beberapa hari, ya, menikmati bulan madu, ada panggilan perang, ya. Kemudian ada tamu, saudaranya datang, Dek, jadi setelah ditinggal gitu ya. Nah, cuman karena pengantin baru gitu ya, suaminya pesen-pesen gitu. Selama aku pergi, kamu jangan kemana-mana ya, sampai aku pulang. Iya Mas, insya Allah, gitu kan Bu ya. Tapi ternyata setelah beberapa hari pergi, ada tamu mengabarkan, Dek, ibu sakit, pulanglah. Dia bilang apa Bu? Maaf Mas, aku sudah janji sama suami, nggak akan pergi sampai beliau pulang. Orang ibu nyebut-nyebut kamu, ya. Iya, tolong sampaikan maafku pada ibu. Ya udah deh, suaminya merengut pulang. Itu saudaranya ya. Esoknya datang lagi. Dek, ibu sakitnya tambah banyak, tambah keras, dan nyebut-nyebut kamu. Aduh, saya mohon maaf ya Mas ya, nggak bisa. Sebelum suamiku pulang, aku nggak berani keluar rumah. Ngomel, suaminya ngomel. Ya kok suami siapa tuh? Saudaranya ya. 2 hari lagi datang, Dek, pulang Dek, ibu udah meninggal. Insya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan maaf kepada keluarga, aku nunggu suami pulang. Kemudian marah-marah itu, anak macam apa kamu ini? Kata suaminya begitu. Hah? Saudaranya? Iya, saudaranya ngomong gitu. Ibu sakit nggak pulang, sakit keras nggak pulang, meninggal juga nggak pulang. Anak macam apa kamu ini? Akhirnya ketika suaminya pulang, ya, mereka berdua datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya termasuk anak yang durhaka? Karena diceritakan seperti itu Bu ya. Apa jawab Rasulullah ibu-ibu? Ibumu masuk surga gara-gara ketaatan anak putrinya kepada suaminya. Subhanallah. Ya. Jadi penilaian manusia jauh dengan penilaian Allah, Ibu ya. Memang surga seorang suami itu pada ibu, tapi surga seorang istri ada pada suami. Ini perlu diingat nih Bu. Kita punya anak gadis, punya anak yang sudah nikah, ya. Kalau perlu nanti ceritakan, ini boleh difotokopi nanti yang perlu Bu ya. Boleh, ya. Nah, jadi tidak pergi, tidak keluar tanpa izin suami, dan tidak berpuasa sunat kalau suami ada di rumah. Ya, tidak berpuasa sunat. Nah, kalau puasa bayar utang, minta izin dulu. Ya, bayar utang kan wajib ya Bu. Ya. Tapi tetap minta izin dulu, Mas, aku bayar utang. Bar aja lah, aku tak pas aku pulang sampai sore dah, nggak perlu ditemenin gitu ya. Nah, minta izin dulu, kasih tahu dulu kalau mau bayar utang. Tapi kalau puasa sunat benar-benar tidak boleh. Ya, nah itu akan jadi penghalang ya Bu ya. Nah itu. Nah itulah Ibu sekalian ya, jadi ada 3 upaya yang sangat pokok dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Dengan adanya ketenangan itu maka timbullah ya perasaan bahagia, timbul kasih sayang, ini istriku pinter banget nih ngatur rumah tangga ya. Anak-anak gak rewel, makanan walaupun sederhana selalu ada, siap kan itu ya. Masya Allah. Inilah. Subhanallah. Begitulah ajaran Islam sampai mendetail seperti itu. Ya. Ada yang ingin protes nggak? Wah semuanya dibebankan kepada istri? Enggak semuanya. Suami mencari nafkah, membiayai sekolah, ya Bu ya, rumah dan sebagainya, ya kan?
mempertahankan apa tuh? Kalau ada bahaya, ada sebenarnya tadi disebutkan kan? Tapi ibu kadang-kadang gitu, ya. Kalau senang, ya cukup, lupa. Tapi kalau susah sebentar aja, terasa lama, betul ya bu ya. Nah itulah, ini kita ini enggak apa ya, suka beda ya bu ya, suka beda. Nih arti sebuah senyum aja bu ya. Senyum itu ternyata bu merupakan aura positif loh, mendatangkan apa? Bahagia. Coba ibu ketemu dengan orang yang orangnya nggak senyum, nggak merengut ya, diem aja, datar aja gitu. Ibu juga datar kan? Nggak ada perasaan. Tapi bu dari mana? Hampir, misalnya gitu. Gimana perasaan ibu? Ya, seneng kan? Kita merasa dihargai, merasa ini orang baik amat, gitu bu ya. Harga sebuah senyum itu betapa itu sangat mahal dan sangat mulia. Tapi jangan senyum-senyum pada lain suami, ya bu ya. Nah itu ya hanya untuk suami kita. Betul ya bu? Insya Allah. Nah itulah tadi ibu sekalian ya, tips-tips sederhana. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Kalau bangsa cerita saya tulis, ya nanti bisa berlembar-lembar ya bu ya. Nah ini apa untuk inget-ingetan aja ya. Di baliknya juga sudah saya ada tuliskan beberapa hadis atau ayat ya. Apa namanya, termasuk anjuran ya. Nah, kalau misalnya anak kita nih sudah seneng apa tuh telepon-teleponan terus, ya udah kerja, udah bu segera disegerakan untuk menikah ya. Karena Rasulullah sendiri pernah menyeru para anak muda ya, ketika mereka kumpul ya, lalu tawa-tawa itu ada menceritakan pacar, ada menceritakan pasangan dan macam-macam gitu ya. Rasulullah berkata begini, ya masyarakat syabab, wahai anak-anak muda, gitu bu ya. Man istata'a minkum minal ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah merasa mampu, menikahlah. Fa innahu, karena dengan menikah itu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Apa tuh? Dengan menikah itu aghaddu lil basari, bisa menutup pandangan, ya, membatasi pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan menjinakkan kemaluan. Oh gitu bu, isinya bu? Iya, ya. Jadi kalau anak yang sudah suka anak dikit-dikit keramas, padahal belum menikah ya, onani itu bu ya. Jadi suka membayangkan suka macam-macam gitu. Udah suruh nikah aja kalau dia udah kerja mah. Soal nunggu cukup ya, cukup itu relatif ya bu. Ya, kalau jadi istri yang soleh itu termasuk ya rumah tangga yang sakinah itu ya, isinya suami dan istri yang soleh itu bukan karena suami istri itu tidak punya masalah bu, bukan ya. Rumah tangga itu selalu ada masalah bu, tapi suami dan istri yang soleh, yang mainkan rumah tangga sakinah itu, ya, menghadapi masalah-masalah itu dengan banyak pendekatan kepada Allah, melakukan upaya-upaya, ibu ya, yang penuh harapan dan berdoa. Ya, kita tahu masalah itu bisa mendewasakan kita, betul nggak bu? Ya, membuat kita dewasa bu. Sering dapat masalah tuh orang jadi tenang hidupnya. Ya. Coba ibu-ibu lihat, saya tetangga-tangga saya tuh banyak kebanyakan dari buruh nyuci gitu bu ya, pada ngontrak rumah kecil-kecil tetangga saya tuh kayak gitu tuh ya. Rumahnya juga sederhana, kecil-kecil ya, makanannya sederhana. Tapi apa bu? Kalau sore tuh rame, gelak tawa, mereka tuh seolah-olah nggak merasakan mereka tuh hidupnya tuh di bawah garis kemiskinan ya, nggak merasakan. Nah mereka sudah biasa dengan masalah ya. Tiap hari itu makanannya masalah dulu gitu ya. Jadi mereka ya tenang aja, mau utang banyak, kayak anak sakit apa, ya yang penting udah diobatin, yang penting udah didoain gitu bu ya, tenang. Ini karena banyak masalah. Beda dengan orang yang nggak pernah punya masalah ya. Nah, itu siapa yang kemarin anak muda yang menganiaya sampai koma sampai itu siapa tuh? Dandi ya. Itu Masya Allah Mario Dandi ya. Karena hidupnya tuh selalu senang. Apa yang dimaui oleh apa dia itu selalu diwujudkan.
terutama masalah kebendaan, tapi masalah agama, masalah keimanan tidak diajarkan. Itu jadinya seperti itu. Insya Allah, ya. Jadi termasuk juga pembinaan anak-anak. Ini tadi Bu Yati menyatakan sudah punya TK Aisyah ya. Saya ingat waktu saya tahun 78 itu buka TK Aisyah yang pertama, TK Aisyah 44 Bu. Itu di Bekasi, seluruh Bekasi itu baru ada 6 TK. Ya, baru ada 6 TK. Sekarang sudah ratusan TK Bu ya. Nah, itu hari pertama yang masuk itu cuma bulan pertama deh. 6 orang itu anak pengurus semua. Ya, anaknya pengurus. Saya ajar. Saya ya kepala sekolah, ya guru, ya tukang sapu, ya segala macam saya sendiri. Belum ada gajinya, belum ada apa-apanya Bu. Yang masuk aja baru 6 orang. Akhir bulan 8 orang. Nah, setelah saya mengajar selama tahun 88 itu saya ditarik ke Dikbud karena saya guru pemerintah Bu ya. Itu saya tinggalkan 163 orang murid saya TK Aisyah. Ya. Tapi sekarang harus sudah menjamur TK di mana-mana, apalagi ada PAUD segala Bu ya. Nah, itu ya sekarang antara 20, 25, 30, 50 itu ya. Belum pernah sampai 100 belum pernah ya. Nah, itu. Jadi dengan memasukkan anak ke TK Aisyah, anak dikenalkan dengan kalimah-kalimah thayyibah. Kalimah-kalimah thayyibah itu apa Ibu? Kalimah-kalimah yang mengagungkan Allah. Lalu senang kita baca apa? Alhamdulillah. Anak-anak dibiasakan. Masuk, assalamualaikum, gitu kan? Waalaikumsalam ya. Kemudian kalau misalnya sedih ya atau lagi berduka, apa yang kita ucapkan Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Jadi kalimat-kalimat pendek itu yang semuanya menyangkut dengan kekuasaan Allah itu sangat membantu ya. Itu dibiasakan dari kecil. Ibu, di TK diajarin sholat nggak Bu? TK aja udah ya. Apalagi SD, SMP, SMA. Nah, padahal perintah-perintah yang mengandung hukum wajib itu dikenakannya kapan Bu? Apa saja TK? Kapan Bu? Usia balik. Setelah balik kan ya? Iya. Balik itu sekitar umur 11-12 ya. Kalau sekarang menstruasi anak ini cepat ya perempuan ya. Nah, kenapa dari TK sudah diajarkan meskipun hanya cara berdiri, cara meletakkan tangan, cara rukuk, cara sujud yang betul, bacaannya yang pendek-pendek saja. Ya. Kenapa Bu? Sudah diajarkan sejak TK? TK Islam gitu ya, termasuk TK Aisyah gitu. Kenapa kira-kira? Kenapa Bun ini? Ya, supaya biasa. Karena hal-hal yang biasa dikerjakan itu akan menjadi mudah dan ringan, gitu kan? Nah, jadi itu di dalam Al-Quran masalah sholat ini Allah sendiri juga sudah mengakui bahwa sholat itu berat Bu. Ya, surat Al-Baqarah ayat 46, 45, 46 ya. Apa bunyinya? Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Minta tolonglah kalian kepada Allah jika punya masalah-masalah ruin. Ya. Wa innaha lakabiratun. Tapi memang sholat itu berat. Itu kata Allah sendiri Bu. Ya. Gimana? Wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Itu tidak berat lagi. Apa itu khusyuk? Ayat 46. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang ketika sholat itu merasa sedang berhadapan dengan Tuhannya. Ya Bu? Dan dia yakin nanti akan bertemu dengan Tuhan yang dihadapinya itu. Telah bisa menimbulkan rasa khusyuk. Dan itu akan dikerjakan kalau dia sudah biasa nanti pas pada waktunya wajib gitu kan. Nah, dia udah bisa melaksanakan dengan baik. Ya ngomong-ngomong Bu, waktunya gimana? Bu Yati, Bu Tini, Bu, waktunya udah habis apa belum? Habis kan? Ya, pas ya Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya Bu. Amin. Bapak-bapak juga walaupun ini banyak menyangkut ibu-ibu, ada manfaatnya nggak Pak? Mudah-mudahan ada ya Pak ya. Ya capek-capek jauh-jauh masa nggak ada manfaatnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu.
Nanti yang mau fotokopi silakan hubungi Bu Tini ya. Saya tutup. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.